Oke, hari ini kita akan membahas materi mengenai kinematika gerak dengan analisis vektor. Yang mana di dalam peta konsep mengenai kinematika gerak dengan analisis vektor yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kita akan membahas yang namanya vektor satuan. Yang kedua, kita akan membahas yang namanya aturan integral dan diferensial atau turunan dan antiturunan. Yang ketiga, kita akan mengenal yang namanya vektor posisi. Yang keempat, kita akan mengenal yang namanya vektor perpindahan atau simbolnya adalah delta R. Yang kelima, kita juga akan mengenal yang namanya vektor kecepatan. Yang keenam, kita juga akan mengenal yang namanya vektor percepatan. Kita akan bahas satu persatu mulai dari yang namanya vektor satuan. Oke, berikut adalah pembahasan mengenai vektor satuan. Yang pertama, vektor satuan merupakan vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Nah, di dalam sistem koordinat ruang, misalkan 3 dimensi, maka kita menggunakan lambang I, J, dan K yang akan menunjukkan vektor arah sumbu X, Y, dan Z. Misalnya seperti ini, ada vektor ruang 3 dimensi. Yang pertama, yaitu yang ini. Nah, ini vektor ruang 3 dimensi, maka penulisan untuk vektor satuan arah sumbu X biasanya kita tunjuk sebagai arah vektor I. Dan dia ada topinya di atasnya. Nah, ini adalah vektor satuan arah sumbu X, yaitu vektor I. Kemudian vektor Y, arah vektor Y, jika menggunakan vektor satuan, maka dia sama saja penulisannya seperti vektor C dan dikasih topi. Sedangkan arah sumbu Z, di sini untuk vektor satuannya kita tulis sebagai vektor K, pakai topi. Jadi I, J, dan K ini untuk kasus yang 3 dimensi atau vektor ruang. Oke, berikutnya untuk vektor yang 2 dimensi kita menggunakan koordinat kartesius arah X dan arah Y, sehingga vektor satuan arah sumbu X biasa disebut sebagai vektor I, kasih topi. Atau vektor arah sumbu Y biasa kita sebut sebagai vektor C. Berikutnya kita akan bahas bagaimana cara penulisan letak suatu vektor. Nah, misalkan vektor P berada di dalam koordinat kartesius X dan Y, maka persamaan vektor P dan cara penulisan letak vektor P adalah sebagai berikut. Silakan disimak. Nah, ini ada partikel atau benda P berada pada koordinat X, sumbu X, dan sumbu Y. Tentu kalau dia berada di koordinat X dan sumbu Y, maka dia punya komponen vektor arah X dan arah Y, yaitu komponen vektornya adalah Px dan Py. Nah, maka untuk menulis persamaan vektor P, kita bisa menulisnya sebagai berikut. Oke, jadi untuk khusus gambar ini, karena ini gambarnya adalah 2 dimensi, maka penulisan vektor P-nya itu adalah ini, Px arah I ditambah Py arah J. Apabila kasusnya dalam 3 dimensi, maka penulisan vektor P yaitu Px arah I ditambah Py arah vektor J ditambah Pz arah K. Yang kedua, kita akan membahas mengenai vektor posisi, yang mana definisinya adalah menyatakan posisi atau letak suatu partikel atau benda dalam suatu bidang atau ruang. Nah, misalkan di sini kita berikan contoh yaitu pada koordinat kartesius X dan Y. Misalkan ada sebuah semut bergerak dari titik asal, ini pergerakannya, dan semut itu berhenti di titik ini. Maka vektor posisi dari semut ini sekarang kita cari tahu di mana letaknya berdasarkan koordinat kartesius. Misalnya dia sekarang berada di area 4 arah sumbu X dan 2 arah sumbu Y.
Nah, maka vektor posisi si semut kita bisa menuliskan vektor S sama dengan 4 arah I ditambah 2 arah J. Nah, ini adalah penulisan vektor posisi si semut saat ini. Misalkan contoh yang kedua, ada semut yang kedua bergerak dari titik asal ke sini. Nah, sekarang posisi si semut ini, posisi terbarunya 6,1. Maka vektor posisi si semut yang kedua sekarang ada di 6I ditambah 1J. Artinya dia berada di arah sumbu X sebesar 6 dan arah sumbu Y sebesar 1. Nah, jadi penulisan vektor posisi semut yang kedua yaitu 6I plus 1J atau 6I plus J. Nah, jadi kesimpulannya untuk menulis vektor posisi itu disimbolkan sebagai vektor R, yaitu posisinya bisa kita tulis yaitu X arah vektor I ditambah Y arah vektor J, atau jika dia 3 dimensi maka ada Z yaitu vektor K. Ini adalah cara penulisan dari vektor posisi. Setelah kita mengetahui bagaimana cara penulisan vektor posisi, sekarang kita akan menentukan berapa besar vektor posisi tersebut. Jadi akan menghasilkan besaran skalar. Besar vektor posisi yaitu harga mutlak dari vektor R, maka setara dengan Pitagoras yaitu X kuadrat ditambah nilai dari Y kuadratnya. Nah, inilah hasil dari vektor posisi atau besarnya atau nilainya saja. Jadi koordinat X dikuadratkan ditambah koordinat Y dikuadratkan. Lalu ketika kita ingin menentukan arah dari vektor posisi tersebut, arahnya itu di sini tetanya. Jadi dia berapa derajat. Nah, itu untuk menentukan arahnya kita menggunakan arah dari tan theta. Ingat, tan theta tan desa, yaitu depan samping. Nah, di sini akan membentuk area segitiga, maka depannya adalah arah sumbu Y, sedangkan sampingnya arah sumbu X. Jadi nilai koordinat Y dibagi koordinat X. Nah, nanti nilai dari arah sudutnya, nilai dari tetanya itu adalah, nah ini adalah rumusan untuk menentukan arah vektor posisi suatu benda. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai vektor perpindahan yang disimbolkan sebagai delta R. Nah, kita sudah belajar mengenai perpindahan. Perpindahan itu adalah selisih antara perubahan posisi akhir dengan posisi awal. Jadi di sini kita tinggal mengubah dari vektor posisi akhir dikurangi dengan vektor posisi awal. Contohnya, misalkan pada gambar ini ada koordinat X dan Y. Misalkan ada sebuah benda bergerak dari titik A di koordinat 3 dan 1, kemudian dia berpindah menuju A aksen, yaitu sebesar 6 dan 4 koordinatnya. Jadi kita bisa tulis terlebih dahulu posisi awal A adalah 3I ditambah 1J, artinya 3X dan 1Y. Sedangkan posisi akhirnya yaitu di 6I ditambah 4J. Maka untuk menentukan vektor perpindahan, cara penulisannya adalah delta R sama dengan delta XI ditambah delta YJ. Artinya selisih semua vektor di sumbu X ditambah selisih semua vektor di sumbu Y. Maka untuk cara yang pertama kita bisa menggunakan aljabar, yaitu delta R sama dengan selisih vektor X yaitu 6I dikurang 3I ditambah 4J dikurang 1J. Maka hasilnya adalah 3I ditambah 3J. Dan ini adalah vektor perpindahan menggunakan cara aljabar menyamping. Nah, sedangkan cara yang kedua, kalian bisa menggunakan cara bersusun. Delta R sama dengan
vektor akhir dikurang vektor awal, A aksen dikurangin A, yaitu 6i ditambah 4j, kemudian 3i ditambah 1j, kemudian keduanya dikurangkan. Maka hasilnya adalah sama 3j dan 3i. Oke, setelah kita menentukan vektor perpindahannya, maka untuk menentukan besarnya perpindahan dari A sampai A aksen, artinya nilai dari besaran skalarnya, ingat aturan Pythagoras bahwa harga mutlak dari delta R adalah akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Nah, ini adalah untuk mencari besarnya perpindahan vektor tadi, yaitu 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka akan menghasilkan 3 akar 2 meter. Oke, berikutnya untuk menentukan arah vektor perpindahan, nilai dari tan theta, tan desa, depan samping, yaitu nilai dari delta Y dibagi dengan delta X. Nah, ini tadi nilainya adalah 3i plus 3j, berarti 3 per 3, hasilnya adalah 1. Nah, nilai 1, maka nilai tetanya adalah 45 derajat. Jadi dia berpindah sebesar 45 derajat. Kita akan membahas mengenai vektor kecepatan. Nah, di sini untuk kecepatan rata-rata merupakan perbandingan antara perubahan vektor perpindahan yang dilakukan suatu benda dalam selang waktu delta t. Jadi penulisan untuk vektor kecepatan rata-rata adalah delta x dibagi delta t untuk sumbu x atau vektor satuan pada arah i, ditambah delta y per delta t pada vektor satuan arah j. Sehingga untuk penulisan vektor kecepatan rata-rata adalah Vxi plus Vyj. Untuk menentukan besarnya kecepatan, sama seperti perpindahan tadi, yaitu harga mutlak dari V adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Berikutnya adalah vektor percepatan. Percepatan rata-rata merupakan perbandingan antara perubahan dari vektor kecepatan yang dilakukan suatu benda dalam selang waktu delta t. Sehingga untuk penulisannya adalah delta Vx dibagi dengan delta t pada arah i ditambah delta Vy per delta t arah j. Sehingga penulisan akhir dari vektor percepatan adalah Axi ditambah Ayj. Dan untuk menentukan besarnya percepatan sama, yaitu menggunakan aturan Pythagoras, yaitu harga mutlak A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat.